kita mempelajari 5 prinsip dari doa yang efektif. 5 prinsip yang kita lihat dan kita gali dari doa yang diajarkan oleh Yesus kepada para muridnya yang biasa disebut sebagai doa Bapa kami. Saudara-saudari, mengapa kita perlu mempelajari kelima prinsip ini? Karena dalam hemat saya, tidak seorang pun di antara kita yang berharap bahwa doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan merupakan doa yang sia-sia. Seyogianya semua kita berharap bahwa doa yang kita panjatkan kepada Tuhan adalah doa yang Ia dengar dan Ia kabulkan. Artinya doa yang berdampak, doa yang efektif. Sehingga masa antara, yaitu antara kita menerima janji Tuhan dengan penggenapan janjinya, yang kita isi dengan menantikan Tuhan, bukan merupakan masa penantian yang sia-sia. Tetapi masa antara itu adalah masa di mana kita hidup semakin dekat kepada Tuhan, dan iman kita kepadanya semakin bertambah teguh. Singkat kata, masa antara itu adalah masa yang penuh dengan arti bagi hidup kita. Dan itu sebabnya sebentar saya akan mengajak saudara-saudari mempelajari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu. Mari kita melihat catatan Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 13 yang di dalamnya dimuat doa yang diajarkan oleh Yesus kepada para muridnya yang biasa disebut orang sebagai doa Bapa kami. Dan di ayat 12 saya ajak saudara-saudari membacanya secara bersama-sama dengan saya. Saya akan mengawalinya dengan ayat 9. Karena itu, kata Tuhan Yesus, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, kebanyakan orang di Amerika Serikat mengetahui bahwa Departemen Keuangan di negara tersebut memiliki akun atau account khusus yang diberi nama Conscience Funds. Conscience, hati nurani, funds, dana. Dana hati nurani. Akun atau account yang dibuka 200 tahun yang lampau yang masih tetap beroperasi sampai hari ini dimaksudkan untuk menolong orang-orang yang terusik hati nuraninya. Karena menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan dalam hal keuangan khususnya kepada pemerintah. Sehingga melalui account tersebut mereka dapat membayarnya kepada pemerintah secara anonim. Artinya tanpa harus menyebutkan namanya. Dan juga tidak harus menyebutkan alasan mengapa mereka mengirim uang ke account tersebut. Dan memang pada umumnya orang tidak menyebut nama dan tidak menyebutkan alasan. Ada beberapa orang yang menyebutkan alasannya. Sehingga alasannya beraneka rupa dan jumlah uang yang dikirimkan ke account itu beragam. Dari yang paling kecil 9 sen dolar
Kalau dirupiahkan kira-kira Rp1.000. Orang yang mengirim memberi alasan karena ia pernah mengirim surat dengan menggunakan perangko bekas. Sesudah sekian waktu hati yang bersangkutan merasa tidak nyaman, hati nuraninya terusik, dan dia bayar dengan cara kirim 9 sen atau Rp1.000 itu kepada pemerintah untuk melunasinya. Ada juga yang mengirim dengan jumlah $40.000. Kurang lebih 600 juta rupiah. Karena yang bersangkutan pernah menggunakan uang pemerintah secara tidak sah alias mengkorupsi uang pemerintah sebanyak $8.000. Jadi dia bayar 5 kali lipat dari yang dia sudah pernah gunakan dari pemerintah. Demikianlah beraneka rupa dan beragam jumlah yang dikirim dan alasannya. Pada tahun 2014 tidak kurang dari $1 juta yang masuk ke kas pemerintah melalui account ini. $1 juta kurang lebih 15 miliar. Bukan jumlah yang terlalu besar untuk anggaran pendapatan dan belanja dari pemerintah Amerika. Tetapi account itu tetap dioperasikan walaupun sudah 200 tahun. Karena dengan account itu atau akun itu, pemerintah Amerika dapat menolong rakyatnya untuk membereskan tuduhan dari hati nurani yang tahu bahwa dia bersalah dalam hal keuangan, khususnya dalam masalah pajak. Berarti pemerintah di sana mengerti pentingnya membereskan hati nurani. Pentingnya orang memiliki hati nurani yang bersih. Sebab ini sangat berkaitan dengan ketenangan dalam hati. Dan memang itulah yang dikatakan oleh seorang sastrawan besar di Amerika yang hidup pada abad ini. Ogden Nash namanya. Dia berkata demikian. There's only one way to achieve happiness on this terrestrial ball. Hanya ada satu jalan untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup di atas muka bumi ini. And that is to have either a clear conscience or none at all. Dan itu adalah memiliki entah hati nurani yang bersih atau sama sekali tidak punya nurani. Apa yang dikatakan oleh Ogden Nash ini memang sangat benar. Hanya kalau orang memiliki hati nurani yang bersih, a clear conscience, baru dia akan merasa happy atau tenang dalam hidup ini. Selama hati ini tidak bersih nuraninya, sulit bagi orang untuk merasa tenang. Karena itu juga ada pepatah dalam bahasa Inggris yang berbunyi demikian. Clear conscience never fears midnight knocking. Artinya, kalau hati nurani ini bersih, tengah malam, sementara kita tidur, pintu rumah kita diketuk orang, kita tidak takut. Jangan-jangan ada polisi cari kita. Tidak, karena kita tahu kita tidak ada salah. Kita dapat berdamai dengan diri kita sendiri sehingga tengah malam ada ketukan pintu, kita tenang saja. Tidak takut dicari polisi. Saudara-saudari, kalau orang itu hati nuraninya tidak bersih, dia tahu bahwa dia punya kesalahan dan dia simpan, orang lihat dia agak lama saja hati berdebar-debar. Wah, dia tahu saya ini. Tetapi kalau hati nurani kita dalam keadaan bersih, orang lihat kita berapa lama pun kita tenang saja. Menarik apa yang dikatakan Ogden Nash tadi. Either to have a clear conscience
Entah kita memiliki hati nurani yang bersih, or none at all. Atau kita tidak punya nurani. Memang orang kalau tidak punya nurani, artinya nuraninya itu sudah mati, dia berbuat salah pun dia tidak merasa bersalah. Sehingga dia tipu orang, dia tenang-tenang saja dan dia tidak merasa menipu orang. Malah dia berkata dan memaki bahwa orang lain yang menipu. Karena nuraninya sudah mati. Dia mencopet di toko, tenang saja. Tidak merasa berdebar-debar. Dia lakukan itu sambil bersiul-siul. Nah, saudara-saudari, terlepas apakah rasa tenang dalam hati karena memiliki nurani yang bersih, atau karena orang sama sekali tidak punya nurani, Alkitab menjelaskan dan mengajar dan menegaskan kepada kita pentingnya untuk memiliki hati nurani yang bersih. Antara lain karena hal ini menentukan efektivitas dari doa kita. Apakah doa kita didengar oleh Tuhan atau tidak? Apakah doa kita dikabulkan Tuhan atau tidak? Sangat tergantung kepada kebersihan dari nurani kita. Dan itulah yang menjadi prinsip yang keempat dari 5 prinsip doa yang efektif yang Yesus ajarkan berdasarkan doa Bapa kami yang sudah kita baca di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 tadi. 5 prinsip yang saya akan sebutkan dengan cepat untuk menyegarkan ingatan saudara karena ini sudah disebutkan berulang-ulang. 5 prinsip dari doa yang efektif. Doa yang efektif adalah doa yang pertama yang didasarkan pada keakraban dengan Tuhan. Yang kedua, doa yang didasarkan pada penaklukan diri, penundukan diri, penyerahan diri kepada kehendak Tuhan. Yang ketiga, doa yang didasarkan pada iman kepada Tuhan. Yang keempat, doa yang didasarkan pada hati nurani yang benar di hadapan Tuhan. Yang kelima, yang didasarkan pada ketaatan terhadap tuntunan atau bimbingan atau pimpinan dari Tuhan. 5 prinsip tersebut, 3 prinsip pertama sudah kita pelajari pada hari-hari yang lewat. Hari ini kita akan pelajari prinsip yang keempat, dan kalau Tuhan izinkan minggu depan kita akan pelajari prinsip yang kelima. Prinsip yang keempat, seperti yang Yesus sendiri katakan dan ajarkan, dan yang sudah kita baca di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 12. Yang saya ingin ajak saudara untuk membacanya kembali. Matius pasal 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dari kalimat ini kita dapat melihat doa yang efektif sangat berkaitan dengan 3 sikap hati. 3 sikap hati yang akan menentukan apakah doa kita didengar Tuhan dan dikabulkan Tuhan atau tidak. Dari kalimat Matius pasal 6 ayat 12, kita dapat menarik kesimpulan, inilah 3 sikap hati yang harus menjadi sumber dari doa. Sikap yang pertama adalah rendah hati. Rendah hati sehingga kita bersedia mengaku dosa kita kepada Tuhan. Di dalam kerendahan hati kita berkata kepada Tuhan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Saudara-saudari, kalau orang itu rendah hati, maka dia akan bersedia mengaku kesalahan dan dosanya.
Mengapa orang berdosa tetapi tidak mau mengaku dosanya? Mengapa orang bersalah walaupun dia tahu bahwa dia salah tetapi tidak mau mengaku bahwa dia salah? Karena kecongkakan dalam dirinya, dia ingin jaga gengsinya. Kesombongan dalam dirinya membuat dia walaupun dia tahu salah dia tidak mau mengaku salah. Tetapi kalau orang itu rendah hati, tanpa usah dipaksa, tanpa usah diungkap, tanpa usah diinterogasi, dia akan mengaku sendiri. Di dalam kesadarannya, saya salah. Tetapi kalau orang congkak, baru sesudah dibeberkan buktinya, sesudah ditunjukkan berkali-kali buktinya, dan dia tidak lagi dapat menangkis dan mengelak, baru dia akan berkata, ya Tuhan tunjukkan semuanya, bagaimana saya dapat mengelak, ya terpaksalah. Ya sorry Tuhan, sorry nih, sorry. Kalau saya keliru, sorry. Kalau saudara. Berarti pengakuannya terpaksa, tidak tulus, dan tersamar. Orang yang rendah hati akan bersedia mengaku apa yang menjadi keadaan dirinya. Dan kerendahan hati inilah yang harus menjadi sumber dari doa. Dan hanya doa yang lahir dari kerendahan hatilah yang akan didengar oleh Tuhan. Karena itu dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayat 18 dan 19 seperti demikian. Mazmur pasal 51 ayat 18 dan 19 seperti demikian. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Saudara-saudari, jangan pikir kalau kita kasih persembahan kepada Tuhan, maka Tuhan akan jadi tergiur. Sehingga silau mata, dan apapun yang kita minta, Tuhan akan turuti. Saya mau beritahu, Tuhan kebal suap. Tuhan tidak bisa disuap. Tidak bisa. Ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Kalau hati kita ini hancur di dalam penyesalan, remuk dalam pertobatan, itu yang dihargai Tuhan. Kalau kita dengan rendah hati, dengan remuk hati, dengan hati yang hancur, mengaku kepada Tuhan, kerendahan hati yang seperti itu dihargai Tuhan. Sehingga doa yang lahir dari kerendahan hati tidak akan diabaikannya. Saudara-saudari, sikap hati yang pertama yang mengakibatkan doa kita tidak diabaikan Tuhan adalah rendah hati. Yang kedua, sikap yang mengakibatkan doa kita didengar oleh Tuhan adalah sikap bergantung kepada anugerah Tuhan. Hati yang bergantung kepada anugerahnya. Apakah anugerah? Anugerah adalah kebaikan Tuhan yang kita alami bukan karena kita berbuat ini atau berbuat itu. Saya ulang. Anugerah adalah kebaikan Tuhan yang Dia berikan kepada kita secara cuma-cuma, gratis. Bukan karena kita lakukan ini atau lakukan itu. Itulah anugerah. Kalau kita melakukan ini atau melakukan itu dan Tuhan membalasnya dengan kebaikan, itu bukan anugerah tetapi upah. Upah berbeda dengan anugerah. Anugerah semata-mata karena belas kasihan Tuhan, bukan karena kebaikan kita. Anugerah semata-mata karena kemurahan hati Tuhan, bukan karena kebaikan kita. Anugerah semata-mata karena kasih Tuhan, bukan karena kebaikan kita. Anugerah. Kalau kita berdoa dan Tuhan bersedia menjawabnya, itu adalah karena anugerah. Mengapa anugerah? Saudara-saudari, itu sebabnya
Pada waktu Yesus mengajar para muridnya di dalam ayat 12 Matius 6, yang di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kata kesalahan atau bersalah berasal dari bahasa Yunani, bahasa Greka, yang artinya yaitu hutang. Opelema. Opelema yang artinya hutang. Karena itu dalam bahasa Inggris kalimat tadi, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kami, diterjemahkan secara letterless, secara literal, secara harafiah. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors. Ampuni kami karena our debts, karena hutang-hutang kami. Seperti kami mengampuni orang yang berhutang kepada kami. Nah, jangan diartikan hutang di sini dalam arti benar-benar hutang. Kalau begitu berarti kita boleh hutang tak usah bayar lalu kita minta ampun kepada Tuhan. Bukan begitu maksudnya, bukan begitu. Karena itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan tidak secara literal atau harafiah, diterjemahkan dalam arti maknanya yaitu kesalahan. Kesalahan atau dosa. Tetapi mengapa Yesus menggunakan gambaran tentang dosa sebagai hutang? Kenapa dia tidak katakan saja dosa adalah dosa? Bahasa Yunaninya harmastia. Kenapa dia pakai ophelema? Karena saudara-saudari, di dalam kata hutang itu, kita dapat melihat arti dari anugerah. Karena di dalam hutang, kita dapat melihat kebaikan Tuhan yang namanya anugerah tadi. Sebab hutang harus dibayar. Hutang harus dibayar. Bagaimana dan kapan kita dapat dibebaskan dari kewajiban untuk membayar hutang? Kapan seseorang yang berhutang dapat mengalami kebebasan dari kewajiban untuk membayar hutang? Ada dua alternatif. Alternatif yang pertama yaitu kalau orang yang berhutang telah membayar lunas hutangnya kepada orang yang menghutangi. Kalau kita berhutang dan kita sudah bayar lunas, kita tidak punya kewajiban lagi untuk membayarnya, bukan? Berarti kapan kita dapat dibebaskan dari kewajiban untuk membayar hutang? Yaitu kalau kita sudah melunasinya. Begitulah dalam hal hutang dosa. Kalau saja, saya ulang, kalau saja kita dapat membayar hutang dosa kita dengan kebaikan, maka kita tidak usah mengalami hukuman dosa. Kalau saja kita dapat membayar hutang dosa dengan amal dan ibadah, maka kita tidak usah mengalami hukuman dosa. Namun saudara-saudari, masalahnya tidak seorang pun manusia yang dapat membayar hutang dosa dengan kebaikannya. Masalahnya tidak seorang pun manusia dapat membayar hutang dosa dengan amal dan ibadahnya. Tidak. Itu sebabnya di dalam Yesaya pasal 64 ayat 6. Yesaya berapa? 64 ayat 6. Dikatakan kebaikan kita, perbuatan baik kita, sama seperti kain kotor. Saudara ingin membersihkan jendela yang kotor? Saudara lihat jendela rumah saudara, kacanya kotor, saudara ambil kain kotor. Saudara coba bersihkan jendela itu dengan kain kotor. Kira-kira apa yang jadi? Bersih? Tidak, malah semakin kotor. Artinya sia-sia. Ya, sia-sia. Bukan berarti kalau begitu kita jangan berbuat baik atau tak usah berbuat baik. Semestinya kita berbuat baik. Tapi kita harus sadar, perbuatan baik yang kita lakukan tidak akan dapat membayar hutang dosa kita.
perbuatan baik yang kita lakukan tidak akan mampu membereskan hutang dosa. Kalau begitu bagaimana kita dapat mengalami kebebasan dari kewajiban untuk membayar hutang dosa? Alternatif yang kedua, yaitu kalau orang yang menghutangi membebaskan kita dari kewajiban itu. Yaitu kalau kita dibebaskan dari kewajiban untuk membayar oleh si pemberi hutang. Si pemberi hutang melihat kita tidak mampu bayar karena belas kasihannya. Karena kemurahan hatinya. Dia berkata, sudahlah. Saya tahu kamu tidak mungkin bayar dan tidak mungkin mampu bayar. Udahlah, saya bebaskan kamu. Dia bebaskan kita bukan karena kita begini begitu. Dia bebaskan kita bukan karena kita berbuat ini atau itu. Tetapi karena kebaikan hatinya. Itulah anugerah. Itulah anugerah. Kalau Tuhan membebaskan kita dari hutang dosa, itu karena anugerahnya. Dan saudara-saudari, begitu juga. Kalau Tuhan menjawab doa kita, itu adalah karena anugerahnya. Saya mau ulang. Kalau Tuhan jawab doa kita, itu karena apa tuh? Anugerah. Dia tidak punya kewajiban harus menjawab doa kita. Karena siapa kita? Sampai Tuhan harus mesti jawab doa kita. Tidak ada. Tidak ada hak kita. Kalau kita berdoa Tuhan harus jawab doa. Tidak. Dia tidak punya kewajiban itu. Kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita tidak begini, tidak begitu. Kita tidak berjasa apapun kepada Tuhan. Sehingga dia harus jawab doa kita. Tidak ada kewajiban dari Tuhan. Bahkan kalau Tuhan berjanji bahwa dia akan menjawab doa kita. Itu bukan karena hal yang lain. Tetapi karena anugerahnya sehingga dia mau berjanji. Sehingga sesungguhnya kita tidak punya hak apapun untuk menuntut Tuhan. Harus menjawab doa kita. Tidak. Kalau dia mau jawab doa kita semata-mata hanya karena anugerahnya. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu. Saya mau beritahu saudara-saudari. Tuhan adalah pribadi yang limpah dengan anugerah. Dia adalah pribadi yang limpah dengan kemurahan hati. Sehingga dia bersedia menjawab doa kita di dalam anugerah dan kemurahan hatinya. Di dalam keyakinan kita akan hal itulah. Seperti yang dituliskan dalam Ibrani. Pasal 4 ayat 16. Ibrani berapa? 4 ayat 16 dikatakan. Maka dengan penuh keberanian. Dengan penuh keberanian. Kita datang menghadap tahta kasih karunia. Kita datang menghadap tahta anugerah Tuhan. Untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Dengan iman, dengan keberanian iman. Bahwa Tuhan penuh dengan anugerah, kita datang menghadap tahta anugerahnya. Membawa permohonan kita untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Kalau kita sadar akan hal ini, kalau kita mengerti bahwa sesungguhnya kalau Tuhan mau jawab doa kita itu karena anugerahnya semata-mata, maka kita tidak akan menyombongkan diri. Karena kita tahu kita tidak punya hak apapun, sebaliknya kita akan merendahkan diri di hadapannya. Tidak menuntut Tuhan, tidak paksa Tuhan, tidak meneror Tuhan. Tetapi kita dengan rendah hati datang kepadanya. Dan hidup bergantung kepada anugerahnya. Sudah jelas? Itulah doa. Dua sikap doa. Yang pertama, rendah hati. Dua, bergantung kepada anugerahnya. Sehingga kita berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Dua sikap yang penting. Dua sikap yang penting. Tetapi ada sikap yang ketiga. Yang sangat penting. Sikap ketiga. Yang akan menentukan dua sikap pertama tadi. Doanya akan didengar Tuhan atau tidak. Sikap yang ketiga adalah hati yang bersih
dari niatan jahat. Hati yang bebas dari niatan jahat. Karena itu Tuhan Yesus dalam ayat 12 tidak mengajar atau bukan mengajar para muridnya untuk berkata begini. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Titik. Tidak. Dia tidak berkata, para murid berdoalah demikian kepada Tuhan Allahmu. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Selesai. Terserah pada Tuhan. Tidak begitu. Kalimat itu dilanjutkan dengan kalimat berikutnya. Yaitu, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalimat ini, kalimat berikutnya tadi, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, sangat penting. Karena kalimat ini menentukan apakah kalimat sebelumnya, yaitu dan ampunilah kami akan kesalahan kami, akan dikabulkan Tuhan atau tidak. Kalimat kedua, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya kita tidak lagi punya niatan jahat kepada orang yang bersalah kepada kita. Artinya hati kita bersih dari niatan jahat. Niatan jahat yang bagaimana dan bersih dari yang apa? Saudara-saudari, dari situ kita dapat menarik kesimpulan berarti kalau kita ingin doa kita dikabulkan Tuhan, hati kita harus bersih dari dendam. Kalau kita masih dendam, sehingga kita tidak dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dendam kitanya, dendam itu akan menjadi penghalang dari doa kita. Saya ulang, kalau hati kita menyimpan dendam, benci kepada orang, dendam atau kebencian itu akan menjadi penghalang dari doa kita. Karenanya, segera sesudah Yesus mengajar doa Bapa kami. Di ayat berapa tadi doa Bapa kami? Matius 6 ayat 9-13. Segera sesudah itu. Ayat 14 dan ayat 15. Dia mengajar para muridnya begini. Coba lihat. Matius 6 ayat 14 dan 15. Segera sesudah doa Bapa kami dia ajarkan. Dia katakan demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kalau engkau masih menyimpan dendam, tidak mengampuni orang, doa permohonan pengampunanmu tidak didengar Tuhan. Tidak didengar oleh Bapa. Hanya kalau engkau tidak lagi menyimpan dendam, bersedia mengampuni orang lain, baru doamu akan didengar oleh Bapa. Ya, kalau kita ingin doa kita didengar oleh Bapa, hati ini harus bebas dari dendam. Kenapa kita harus bebas dari dendam? Karena sesungguhnya Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita. Dengan pengampunan yang begitu luar biasa besarnya. Sehingga sewajarnya dan sewajibnya kalau kita menghargai pengampunan Tuhan, kita akan mengampuni orang lain juga. Bukankah Yesus sendiri yang mengajar para muridnya dalam satu perumpamaan? Dicatat dalam Matius pasal yang 14 ayat 23 sampai 35. Tentang seorang raja yang memiliki seorang hamba yang berhutang sangat besar kepada sang raja. Sedemikian besar hutang itu sampai hamba ini tidak mungkin untuk bayarnya sampai seumur hidupnya. Dan raja panggil hamba itu. Dan sang raja berkata kepada hambanya, aku membebaskan engkau dari hutangmu. Engkau tidak punya kewajiban lagi bayar hutang. Oleh karena kebaikan hati sang raja, karena anugerah sang raja, dia dibebaskan dari hutangnya. Dan orang ini kata Tuhan Yesus pulang dengan gembira. Dia tinggalkan rumah dari sang raja, keluar di jalan, dia bertemu dengan temannya. Temannya yang pernah berhutang kepada dia.
Hutang yang jauh lebih kecil dibandingkan hutang yang dia mestinya harus bayar kepada sang raja. Yang baru saja dibebaskan oleh raja. Dia lihat temannya tadi, dia tagih hutang dari temannya. Temannya tidak mau bayar dan tidak sanggup bayar, dia jebloskan dalam penjara. Mendengar peristiwa itu, sang raja jadi murka. Kenapa murka? Ini hamba yang telah dibebaskan dari hutang tidak tahu diri. Dipanggilnya hamba itu, kata Tuhan Yesus. Dan sang raja berkata, aku batalkan pembebasan hutangmu. Engkau harus bayar hutangmu. Dan engkau harus masuk penjara sampai engkau bebas. Sampai mampu bayar hutangmu. Artinya saudara-saudari, kalau kita tahu bahwa Tuhan sudah kasih anugerah kepada kita, seyogyanya lah kita juga melakukan yang sama kepada orang lain. Kalau kita simpan dendam, kalau kita simpan kebencian, itu yang menjadi penghalang dari doa kita. Boleh marah enggak? Boleh marah enggak? Boleh. Yesus pun juga marah melihat apa yang dilakukan oleh orang yang berjual beli di rumah Allah. Marah dia. Dia ambil tali, dipilin jadi seperti dipukulnya orang-orang itu, dia marah. Dia melihat para orang munafik, orang Farisi, pemuka agama Yahudi, dia marah. Marah itu bisa, dendam jangan. Benci jangan. Menyimpan niatan balas dendam, itu niatan jahat yang menghalangi doa kita. Saudara-saudari, itu sebabnya Rasul Paulus menulis surat kepada muridnya, Timotius. Dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 8 seperti demikian. 1 Timotius pasal 2 ayat 8. Oleh karena itu, aku ingin di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Paulus katakan, aku ingin di mana saja. Laki-laki kalau berdoa, dia angkat tangan dalam tangan yang kudus. Karena apa? Dia bebas dari amarah, bebas dari kebencian. Nah, saya mau beritahu ibu-ibu, Paulus di sini sebut laki-laki. Tetapi bukan berarti ini hanya khusus laki-laki. Mau itu hanya untuk laki-laki. Laki-laki tidak boleh marah. Kalau perempuan boleh. Bukan begitu. Bukan begitu. Memang Paulus sebut laki-laki, tetapi ini juga termasuk untuk para perempuan. Semua kita. Kalau kita ingin doa kita dikabulkan Tuhan, harus bebas dari niatan balas dendam. Bebas dari niatan jahat yang bagaimana? Bebas dari niatan jahat dalam arti kita harus bebas dari niatan untuk berdosa. Kalau kita punya hati yang punya niatan untuk berdosa, kita tahu itu dosa, tetapi kita sengaja ingin melakukannya dan kita simpan keinginan itu. Keinginan jahat ini menjadi penghalang dari doa kita. Sama seperti yang pernah saya ceritakan kepada saudara-saudari. Zaman dahulu di mana-mana banyak persekutuan doa. Sekarang sudah jarang ya. Zaman itu banyak persekutuan doa. Satu hari saya diundang oleh sebuah persekutuan doa untuk melayani berkhotbah di persekutuan itu. Nah, persekutuan doa biasanya isinya nyanyi-nyanyi. Dan sudah menyanyi-menyanyi, sebelum dengar khotbah ada kesaksian. Dan orang didorong-dorong, dipaksa-paksa untuk bersaksi. Siap nggak siap dipaksa-paksa, dipancing, dijebak dengan cara siapa yang minggu lalu sudah mengalami kebaikan Tuhan, angkat tangan. Semua orang angkat tangan. Nah, yang sudah angkat tangan, saudara harus bersaksi. Langsung turun tangan semua, saudara tidak mau bersaksi. Loh, kan sudah mengalami kebaikan Tuhan. Kalau sudah mengalami kebaikan Tuhan harus cerita dong. Bu, ayo dong Bu, cerita dong Bu. Begitu biasanya begitu tuh. Nah, dalam persekutuan itu hal yang sama terjadi dan seorang bapak didesak untuk bersaksi. Jadi bapak itu masuk ke depan untuk bersaksi.
Dia berkata begini, saudara-saudari, Tuhan itu baik. Semua orang berkata, amin. Tuhan itu ajaib. Semua orang katakan, amin. Tuhan bersedia menjawab doa dari anak-anaknya. Semua orang berkata, amin. Lalu dia berkata, saya itu di rumah pakai Longstrom, kata dia. Longstrom. Saya ini latar belakang pendidikan saya, kuliah saya teknik elektro. Selama sekian tahun saya kuliah, saya tidak pernah dengar istilah Longstrom. Nggak pernah. Lostrom ada, Lostrom. Lostrom itu artinya, kalau saudara di rumah ada listrik kan saudara ada meterannya kan. Di bawah meteran kan ada sekringnya. Kan? Sekring itu membatasi berapa jumlah tenaga listrik yang boleh saudara pakai. Nah kalau saudara mau adakan pesta di rumah, sehingga saudara perlu tenaga listrik lebih besar dibandingkan yang dibatasi oleh sekring, saudara pergi ke PLN. Minta supaya sekringnya dibuka. Dan petugas PLN akan buka sehingga listrik di rumah saudara untuk hari itu loss. Saudara boleh pakai tanpa takut bahwa nanti sekringnya ngecepret karena sudah loss. Itu namanya Lostrom. Saya tahu kalau Lostrom. Longstrom saya nggak pernah dengar. Jadi dalam hati saya berkata, apakah gerangan Longstrom itu? Nah nampaknya orang yang bersaksi ini tahu, semua orang bertanya dalam hatinya. Jadi dia jelaskan apa itu Longstrom. Dia katakan, Longstrom saudara adalah nyolongstrom. Oh, nyolongstrom itu nyolongstrom. Oh, saya baru tahu istilah baru ini dalam hati saya. Nyolongstrom, mencuri listrik maksudnya. Lalu dia cerita, satu hari datang ke rumah saya petugas PLN untuk periksa. Periksa apakah saya mencuri listrik atau tidak. Waktu saya lihat dan tahu petugas datang untuk memeriksa apakah saya melakukan pelanggaran dalam hal aliran listrik, saya langsung berdoa, oh Tuhan, tolong hambamu ini. Tolong anakmu, jangan permalukan anakmu, kata dia. Butakan mata dari si petugas. Udah nyolong minta orang yang periksa, buta lagi dalam hati saya. Ini gak bener dia orang. Hati saya berdebar-debar, kata dia. Dan petugas PLN ini datang kepada meteran listrik. Dia dekati itu sekring. Karena caranya periksa itu adalah sekringnya dimatiin kan, dicepretin ceret. Kalau rumah masih nyala berarti nyolong nih. Udah mati kok masih nyala berarti ini nyuri nih. Jadi waktu petugas sudah dekat kepada meter listrik, dia mau pegang itu sekring, saya berdoa lebih keras lagi. Ya Tuhan, sembunyikan aku di balik salibmu, kata dia. Lalu dia katakan, Tuhan itu ajaib. Luar biasa, mukjizat terjadi. Dia dengar doa. Persis saat petugas PLN pegang sekring, mendadak aliran listrik di daerah saya padam mendadak. Sehingga dia cepretin atau tidak, padam semua, memang aliran listrik padam. Haleluya, kata dia, saudara-saudari. Tuhan itu ajaib. Dalam hati saya, benar Tuhan itu ajaib. Kamu gak disamber, Tuhan itu ajaib, benar Tuhan itu. Saudara-saudari, doa model begitu tidak akan dikabulkan Tuhan. Loh, kalau listrik yang padam itu kebetulan, saudara-saudari. Hati yang punya niatan jahat, doanya tidak akan dikabulkan Tuhan. Mazmur pasal 66 ayat 18 sampai 20. Kalau ada yang nyolong strom, ini khotbah untuk saudara. Mazmur 66 ayat 18 sampai 20. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku. Ada apa? Niat jahat dalam hatiku. Tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Kalau ada niat jahat dalam hati kita,
Tuhan tidak mau dengar apa? Tidak mau dengar doa kita. Ayat 19. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya dari padaku. Kalau ada niat jahat, kita tahu dosa tetapi kita tetap berniat, itu menjadi penghalang dari doa. Saudara-saudari, kalau saudara akan masuk gedung yang penting, dan saudara akan berjumpa dengan seseorang yang penting dalam gedung itu. Istanakah? Gedung-gedung yang sangat strategiskah? Termasuk bandara. Termasuk di gereja kita. Saudara akan dapati sebuah pintu yang namanya metal detector gate. Metal detector gate. Pintu untuk mendeteksi metal, logam. Maksudnya, kalau saudara akan masuk gedung, saudara harus lewati pintu itu. Dan kalau saudara menyimpan benda logam, entah handphone atau sabuk dengan kepala sabuk terbuat dari logam, dan alat itu bisa di-setel sensitivitasnya, dibuat sensitif, begitu sudah masuk langsung bunyi gitu. Dan petugas akan langsung hentikan saudara. Katakan, Pak, Bu, tolong Bapak, Ibu, nyimpan apa? Gitu kan kalau saudara masuk airport. Saudara di bawah digituin nggak oleh satpam? Bawa apa gitu? Stop dulu. Bawa apa nih? Tolong keluarkan dulu. Kalau saudara atau saudari membawa benda-benda yang berbahaya, yang tidak dikehendaki untuk dibawa masuk ke dalam gedung. Pisau misalnya. Kalau saudara bawa pisau, saudara masuk airport lewat metal detector, saudara pasti akan dihentikan. Berhenti Pak, periksa apa? Pisau. Nggak bisa. Saudara harus tinggalkan pisau itu. Titipkan kepada petugas. Baru saudara boleh masuk. Kalau tidak, saudara tidak boleh masuk. Saudara harus bersih dari benda-benda yang tidak diinginkan untuk dibawa masuk. Dan kalau saudara sudah bersih dari semua itu, baru saudara dipersilakan untuk masuk. Begitu juga kalau kita mau menghadap Tuhan. Kalau kita mau menghadap Tuhan, kita harus melewati detektor. Hanya saja namanya bukan metal detector. Detektor logam, bukan. Tetapi namanya conscience detector. Detektor hati nurani. Kalau kita melewati detektor itu, dan ternyata hati nurani kita menyimpan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita tidak akan diizinkan untuk masuk menghadap Tuhan. Saudara bingung, di mana ayatnya? Mazmur 24 ayat 3 sampai 6. Itu namanya conscience detector gate. Mazmur berapa? 24 ayat 3 sampai ayat 6. Mazmur 24 ayat 3 sampai 6. Dikatakan demikian. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Maksudnya siapa yang boleh masuk ke rumah Tuhan, menghadap Tuhan? Karena pada zaman itu rumah Tuhan, bait Allah ada di atas gunung di Yerusalem. Siapa yang boleh naik gunung itu, masuk ke tempat kudus, masuk ke rumah Tuhan, menghadap Tuhan? Siapa yang boleh menghadap Tuhan? Ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan apa? Murni hatinya. Kalau hati kita tidak bersih, nurani kita tidak beres, kita tidak boleh masuk.
Tidak boleh masuk untuk menghadap Tuhan. Hanya kalau hati kita murni, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah orang yang murni hatinya itu, yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. 6. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Saudara-saudari, hanya kalau hati kita murni beres dari segala hal yang tak berkenan kepada Tuhan, baru kita diizinkan untuk melihat wajah Tuhan. Baru kita diizinkan untuk mengajukan doa, permohonan, dan pertanyaan kepada Tuhan. Hanya di situ baru kita diizinkan untuk berjumpa dengan Dia. Baru doa kita akan didengar. Tetapi kalau kita simpan dalam hati kita hal-hal yang tak berkenan kepada Tuhan, tak akan kita diizinkan untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita berteriak dari luar pun tidak akan Dia dengar atau abaikan malahan. Atau Dia akan abaikan doa kita. Hati ini setiap hari, hati nurani setiap hari, hati kita setiap hari. Kapan? Setiap hari. Kapan? Setiap hari. Harus dipastikan dalam keadaan beres di hadapan Tuhan. Setiap hari harus kita hadapkan kepada Tuhan untuk dalam keadaan beres. Mengapa setiap hari? Dari mana Pak kok Bapak ngomong setiap hari? Ingat saudara-saudari, kita membahas Matius 6 ayat 12. Dan kalimat ayat 12 itu dimulai dengan kata dan. Dimulai dengan kata apa? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kata dan itu menghubungkan kalimat di belakang dengan kalimat di depan. Itu fungsi dari kata dan. Berarti kalimat dalam ayat 12 ampunilah kami dan seterusnya itu tidak terpisah dari kalimat dalam ayat 11. Berarti ayat 12 berhubungan dengan ayat 11. Apa bunyi ayat 11? Berikan kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikan kami kapan? Pada hari ini. Kalau kalimat itu terjemahkan secara harfiah literal, berikan kami pada hari ini roti harian kami. Roti harian. Pada hari ini. Berarti saudara-saudari, prinsip-prinsip doa yang Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami itu semestinya menjadi prinsip setiap hari. Menjadi prinsip setiap hari. Berarti sebagaimana kita bergantung kepada Tuhan setiap hari agar Dia pelihara kita. Ayat 11. Demikian juga setiap hari kita harus bereskan hati kita di hadapan Tuhan. Setiap hari. Kita harus pastikan hati kita benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, berarti di sini setiap hari kita harus datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Membuka hati kita dan memohon Tuhan melalui Roh Kudus-Nya memeriksa hati kita. Meminta Roh Kudus memeriksa hati ini. Kalau ada hal-hal yang tak berkenan kepada Tuhan, yang sadar atau tidak sadar masih tersimpan dalam hati kita,
Kita harus berkata, Tuhan ampunilah aku atas dosa, kesalahan, dan hutangku. Seperti aku juga mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Membuka hati kepada Tuhan. Minta anugerahnya. Memeriksa hati kita. Dan setiap hari, kalau Roh Kudus menjelaskan dan mengingatkan kepada kita hal-hal yang sadar atau tidak sadar masih tersimpan dalam hati kita, yang sesungguhnya tidak berkenan kepada Tuhan. Kita memohon Tuhan dalam anugerahnya membereskan hidup kita. Meluruskan hidup kita. Supaya dengan demikian hati kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau kita tahu hati nurani kita dalam keadaan beres, maka sesuai dengan janji Tuhan, Dia akan dengar doa kita. Dan kalau kita tahu bahwa doa kita tidak sia-sia, dan kalau kita tahu bahwa doa kita didengar dan dikabulkan oleh Tuhan, maka di saat kita melewati perjalanan hidup, menghadapi tantangan dan kesulitan yang bagaimanapun, kita tidak putus asa. Karena kita tahu kita berjalan tak seorang diri, tetapi bersama dengan Tuhan. Dan Dia mau dengar doa kita. Dan Dia mau kabulkan doa kita. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal 4 ayat 16 tadi. Dengan penuh keberanian, kita datang menghadap tahta kasih karunia. Dengan penuh keberanian iman, kita datang menghadap tahta anugerah. Untuk apa? Mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Kalau kita punya jaminan akan hal itu, kalau kita punya kepastian iman akan hal itu, apapun kesulitan yang kita hadapi tidak akan menghentikan perjalanan kita. Karena bersama dengan Tuhan, kita akan melihat pintu-pintu terbuka di hadapan kita. Bersama dengan Tuhan, kita akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian, hidup ini akan menjadi hidup yang